Ada ayatnya, makanya pentingnya kita belajar ma'rifat. 104 nih ayatnya nih. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? 104-nya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. 105-nya, mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Tuhannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Tuh, ayatnya jelas banget. Di VT tadi dibikinin tentang jihad. Nah, hakikatnya jihad itu adalah para pejalan yang sedang meniti ke dalam dirinya. Lah, para pejalan yang sedang meniti ke dalam dirinya akan melakukan yang namanya bersih-bersih, membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan pikiran. Tuh, makanya perang paling besar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi kita atau jihad yang sejati adalah kita melepaskan diri dari godaan-godaan nafsu, pengakuan dan keakuan, agar kita tidak merampas hak-hak ilahi. Contoh, kita berbuat kebaikan, tapi kalau kita yang merasa bahwa diri kita yang berbuat kebaikan tanpa ada kesadaran kita digerakkan untuk berbuat kebaikan, ini kita sudah merampas hak-hak ilahi. Bahkan kita sudah bersaing dengan Tuhan kita. Nah, saingan dengan Tuhan kita ini dinamakan apa? Padahal bukan kita yang berbuat kebaikan. Makanya kan ada ayatnya. Di saat kita berbuat kebaikan, katakan, bukan aku yang berbuat baik, tapi Allah yang menggerakkan hatiku untuk berbuat baik. Tapi di saat kita melakukan kelalaian atau kedoliman, bukan Allah yang menggerakkan, tapi kehendak bebas yang menggerakkan. Ini untuk latihan agar kita tidak sombong, agar kita tidak merampas hak-hak ilahi. Makanya kalau dalam berbuat kebaikan, untuk latihannya bukan aku tapi dia, bukan aku tapi dia. Bahkan ada ayatnya nih, ntar dulu saya carikan. Ada ayatnya. Di surat Al-Kahfi ayat 104 ada ayatnya, makanya pentingnya kita belajar ma'rifat. 104 nih ayatnya nih. Tar dulu. 104. Nih ayat 103-nya, artinya aja Bapak Ibu. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? 104-nya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. 105-nya, mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Tuhannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Tuh, ayatnya jelas banget. Yang mengingkari perjumpaannya. Nah, di saat kita berbuat kebaikan, ya untuk latihannya adalah kita bertemu dengannya, kesadaran kita terkoneksi. Bukan aku yang berbuat kebaikan, tapi Tuhanlah yang menggerakkan hati ini untuk berbuat baik. Ini berarti kita tidak mengingkari. Tapi di saat kita berbuat kebaikan, nggak ada kesadaran keterhubungan dengan Sang Sejati. Ayatnya apa? Apa itu tadi? Sudah tidak ditimbang lagi. Wah ini udah saingan ini. Jadi saingan dengan Tuhannya.
Jadi dimanapun, perbuatan apapun, gerak aktivitas apapun, kita harus selalu berjumpa dengan Tuhan ya. Nah inilah gerak seperti ini, harusnya kita itu berjumpa, mengenalinya. La haula wala quwata illa billah. Tapi di saat kita bergerak, berbicara, melihat, mendengar, kok kita tidak menyadari bahwa semua ini adalah la haula wala, semua ini adalah kuasanya. Ini ayatnya di surat Al-Kahf ayat 104, 105, 103, 104, 105, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Tuh Bapak Ibu, jadi belajar kesadaran atau bermakrifat atau mengenal diri, mengenal sang sejati itu nomor satu. Makanya apa? Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah kenal Allah, dan kita akan dianggap menjadi umat Islam kalau kita sudah bersyahadat. Ini kalau dalam pandangan umum, kalau sudah bersyahadat, padahal bukan hanya di kata-katanya, bukan di kata-kata syahadatnya saja. Kalau hanya kata-katanya, kita akan dipandang sebagai umat muslim oleh manusia, tapi belum tentu kita dipandang sudah benar-benar muslim atau benar-benar Islam oleh Tuhan kita. Nah, agar kita benar-benar dianggap menjadi orang Islam yang berserah, maka bersahadatlah, lakukanlah penyaksian, terus bersihkan hati kita, karena suci hanya akan dijumpai oleh suci. Hanya sang suci lah yang bisa memandang dirinya sendiri. Tuh makanya awaluddin ma'rifatullah dalam rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat. Dari syahadat lanjut sholat adalah kesadaran. Tapi makrifat atau bersaksi ini belum inti Bapak Ibu, belum puncak, baru awal. Jadi makrifat ini baru awal, makanya syahadat itu taruh di depan. Puncaknya adalah haji. Makanya gini, penjabarannya kayak gini: syahadat, penyaksian. Kalau sudah menyaksikan, maka kita akan sadar. Kalau sudah sadar, kadang-kadang ini masih tergoda oleh ego. Kan gini, syahadat, sholat, puasa. Jadi kita sudah bermakrifat, kan sudah sadar nih, sholat nih. Jadi sadar dalam segala aktivitas, sadar Allah. Ini sholat, teladain. Ini masih bisa digoda oleh nafsu. Makanya kita harus berpuasa. Puasakan keakuan diri, keakuan ego, puasakan. Setelah sudah lulus, sudah benar-benar berpuasa, zakat. Sampaikan kebenaran. Jadi Bapak Ibu memasak nih, jadi menyampaikan kebenaran kan nggak hanya suara. Bapak Ibu menyuguhkan, Ibu menyuguhkan nasi, sayur, yang dagang, melayani pembelinya dan sebagainya, penuh dengan kesadaran, penuh dengan kemurnian. Itu yang menyampaikan. Itu menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan apa? Haji. Makanya di haji itu contoh sederhananya, rambutnya sudah gundul, kita sudah lepas dari dualitas. Karena simbol rambut ini katanya yang rambut putih masuk surga adalah pikiran yang bersih. Makanya di haji sana digundulin agar lepas dari dualitas, dari pikiran positif, pikiran negatif. Itu terus puncaknya adalah berdiam diri. Maksudnya apa? Lebur diri nyata yang sejati gitu loh. Jadi kita meleburkan diri kita, fana wal bako, itu haji kemanunggalan. Itu kalau secara hakikat nih Bapak Ibu. Terus kenapa berputarnya itu ke kiri nggak ke kanan? Karena energi memutar ke kanan itu energi alam ini, energi kemakhlukan. Nah kalau kita kan sudah makhluk nih, kita memutarnya ke kanan, pecah diri kita, nggak kuat. Makanya ada keseimbangan, ada yin, ada yang
ini ke sini, yang ini ke sini gitu loh. Yang satu berputar ke kanan, yang satu berputar ke kiri. Jam berputarnya ke kanan. Nah, toa berputarnya ke kiri karena toa itu hubungannya lingkup batin, rohani. Hubungan rohani itu muternya ke kiri. Makanya kalau Bapak Ibu mau survei sirkuit balapan kan kenceng nih, rata-rata yang muternya ke kiri. Kalau ke kanan itu gampang jatuh, tapi ke kiri muternya. Kalau mau memperhatikan, ini bikin kopi. Orang-orang zaman dulu ngaduk minuman seperti kopi, teh dan sebagainya, muternya ke kanan apa atau ke kiri Bapak Ibu? Coba ini yang menjadi robusta, robusta apa ya itu yang racik kopi apa namanya ya? Itulah yang menjadi racikan yang tukang racik kopi. Bapak Ibu di saat mutek kopi ke kanan apa ke kiri? Oh ya barista kok, robusta kopinya yo. Sorry. Baristanya. Ke kanan apa ke kiri kalau mutek kopi, bikin kopi, wedang kopi? Ke kiri ya. Kalau pesan-pesan dari leluhur orang-orang tua zaman dulu itu kalau mau bikin minuman mutek kopi itu ke kiri, rasanya itu beda. Kalau kita mau mengamati rasa, Bapak Ibu bikin kopi muteknya ke kanan dan Bapak Ibu bikin kopi muteknya ke kiri, rasanya beda. Lebih jos yang ke kiri karena kiri itu simbol batin, makanya tangan kiri katanya ya hubungannya dengan setan-setan dan sebagainya karena hubungannya dengan batin. Jadi semua adalah simbol-simbol gitu Bapak Ibu. Makanya tawaf itu muternya ke kiri biar ada keseimbangan. Oke, jadi begitu. Makanya bersyahadatlah, bersaksi. Setelah menyaksikan maka sholat daim. Dan sholat daim ini ada loh di ayatnya. Nih ayatnya nih di surat di ayat surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 nih. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, ayat 19. Ayat 20-nya apabila dia ditimpa kesusahan dia akan berkeluh kesah, ayat 21-nya. Dan apabila mendapatkan kebaikan harta dia jadi gigir, 22-nya. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, 23-nya. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Itu ayatnya dari ayat 19 sampai 23 yang setia melaksanakan sholatnya. Berarti ayat tersebut ini menujunya kepada apa? Sadar setiap saat. Hanya orang yang selalu sadar lah yang sudah tidak mungkin berkeluh kesah. Sholat daim, ini ayatnya. Yang setia melaksanakan sholat. Laksanakan berarti kan sedang dikerjakan, sedang melaksanakan. Kamu lagi ngapain? Saya sedang mengerjakan ini, berarti kan sedang melaksanakan. Ini ayat sholat daim ada di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Tapi nanti pun nafsu atau ego masih ikut campur, makanya disuruh masih berpuasa. Makanya syahadat penyaksian nih, terus sholat nih. Sholat adalah gerak aktivitas yang terhubung dengan Tuhannya, yang koneksi dengan Tuhannya. Ini sholat daim. Makanya orang yang tidak mengeluh dalam ayat ini hanya orang-orang yang selalu setia melaksanakan sholat. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Ini ayatnya jelas ada di Quran. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Jadi kecuali, ada kecualinya. Kecuali orang yang melaksanakan sholat, yang selalu sadar. Tapi dalam kesadaran itu masih bisa digoda oleh ego kita.
Sehingga setelah sholat masih ada puasa, kita harus memuasakan diri kita dari godaan-godaan ini tadi. Pikiran nih muncul, pikiran negatif nih, puasakan. Hakikatnya puasa. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, bukan. Kalau hanya menahan lapar, menahan haus, ya mungkin semua bisa. Tapi yang benar-benar memuasakan diri dari keinginannya, dari hawa nafsunya, itu yo agak jarang gitu loh ya, tapi banyak gitu. Nah, setelah berpuasa sudah beres, sudah menyaksikan, sudah sadar kan, sudah dipuasakan, berarti kan sudah murni, sampaikan zakat, alirkan. Nah, dari aliran-aliran itu nanti terjadilah perjumpaan. Ayatnya juga ada nih, terjadi perjumpaan dengan ini, ntar dulu mana ya, kalau nggak salah di surat Al-Kahf ayat terakhir, perjumpaan nih ada, katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kita disuruh untuk mengerjakan kebajikan. Ya, Al-Kahfi ayat 110. Ada lagi sambungannya. Ntar dulu, saya cari dulu. Nih di surat Al-Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu infakkan sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi intinya apa? Kepedulian, apa? Berderma intinya. Loh, masa berjumpa dengan Tuhannya dengan berderma? Ayatnya ada, ayat diskusi tapi. Aku kedinginan, aku kelaparan, aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Kenapa tidak engkau beriku makan? Kenapa engkau tidak memberiku minum? Kenapa engkau tidak memberiku selimut? Masa Tuhan kedinginan? Masa Tuhan kelaparan? Aku bersama orang-orang yang sakit, aku bersama orang-orang yang lapar, aku bersama orang-orang yang kedinginan, aku bersama orang-orang yang sabar dan sebagainya. Ada ayatnya. Jadi makanya ada berderma. Berderma sebenarnya di Quran ada semua, cuman tinggal kita apa ya, ayatnya di mananya gitu loh. Karena kan Al-Quran juga ada di sini, kadang sambungannya di sini, kadang sambungannya di sini gitu. Itu perjumpaan dengan Tuhan ya. Terus makanya ada lagi ayatnya, yang celakalah orang-orang yang sholat, yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin. Ada kan? Intinya apa? Berderma. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Turut-turutannya rukun Islam yang 5 ini: penyaksian, sholat daim, puasa dari keakuan, saum puasa dari keakuan, pengakuan, alirkan, ketemulah dengan sang sejati. Jadi yang paling dekat amalan untuk berjumpa dengan Tuhannya adalah itu tadi, berderma. Itu kalau kita merujuk kepada ayat-ayatnya.